Berdasarkan results-nya ya, kalau di turnamen-turnamen Indonesia masih yang terkuat sih. Ulun sempat unggul 2-0 di comeback 2-3. Amun bahasa kita tuh terbalik jukung bang. Terbalik jukung bang ya. Nah, salah pakai tim juga pinanya tuh. Berarti ini semua salah Onana bang lah. Maaf Onana. Main biar. Main. Dapat berapa bang? Alhamdulillah emas bang. Wah. Kalau konsisten itu pasti jago, itu pasti bang, pasti. Halo sanak Ruang Tunggu Podcast TPRI Kalimantan Selatan. Kali ini kembali lagi nih kita di podcast yang sangat fenomenal di muka bumi ini. Tentunya bersama Ulun, pria tampan berkumis tipis. Siapa lagi kalau bukan Nanang Aldino Yoga. Wah. Oke, pada hari ini kita akan ngobrol nih dengan salah satu teman kita yang sebenarnya ini sangat di luar dugaan. Berawal dari sebuah tempat kecil di samping rumah yang merentalkan PS, lalu bisa berangkat keliling Eropa bahkan sampai di Inggris. Siapakah dia? Ini dia yang berawal dari rental PS hingga sampai ke luar negeri. Ada Bang Romi. Halo, sama-sama dulu bang. Halo, saya Romi Hadi Wijaya ya, pemain PS Banua. Wow. Pemain PS. Pemain PS bang lah. Pemain PS aja sambatannya. Padahal si Dini atlet PS. Halo bang, gimana kabarnya bang? Alhamdulillah sehat, baik bang. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan ngapain aja nih bang? Kegiatan sementara masih berkutat dengan ya hal yang sama, PS bang. PS bang. Sementara masih aktif main. Ya. Masih aktif main. Oke, ya. ini Bang Romi yang tadi Ulun sebutkan mengawali sebuah mimpi di rental PS lalu bisa sampai ke Inggris. Wah itu. Ya. Kita akan dengar cerita beliau nih setelah ini. Namun sebelum itu bang, Ulun mau tanya nih bang, awal mula mengawali karir di e-sport itu kapan bang? Dan game pertama yang pian mainkan waktu awal-awal itu apa kira-kira bang? Kalau cerita dari awal itu, game pertama yang dimainkan memang game bola bang. Oh bola. Memang game bola karena di sekitar rumah, di dalam rumah juga ada abah, ada kakak sepupu juga yang biasanya main game bola. Jadi keikutlah dari situ. Oh. Nah, kalau untuk mula awal karirnya mungkin dulu itu kalau nggak salah di tahun kurang lebih di 2015-16 lah. Pertama kali itu saya ikut kompetisi di salah satu rental di Gatot Subroto. Pertama kalinya tuh ikut turnamen rental gitu, pengen nyobain karena kan main-main terus tuh, main. Pengen lah iseng gitu ikut nyobain gitu. Nah pas ikut di situ ternyata berhasil dapat juara 3 tuh bang. Ush. Jadi kayak semakin kayak seneng. Jadi kayak semakin tertantang, semakin pengen ikut lagi dan lagi. Nah dari situ mungkin bang awal mulanya. Wow. Ya. Berawal dari situ bang lah. Iya karena kita kayak hendak meng-up arus ya loh bang. Ya bang, termotivasi lah. Termotivasi. Nah, Game awal berarti bola bang. Memang bola bang, iya dari awal. Oh. Biasa laki-laki bang. Iya betul, main itu juga bang. Kalau kita sparring gitu bang. Boleh bang, gas. Anjir. Membawa sparring atlet. Seorang nilai atlet. Biasa bang. Kalau yang tadi pian di Gatot 4 turnamen, apa yang pian pakai klubnya bang? Dulu tuh Madrid. Wow. Karena dulu itu di tahun itu tuh Madrid tim yang paling kuat lah depannya karena trio BBC juga ya. Oh. Tahun berapa sih itu trio BBC itu? Tahun ini. Masih ada lupa juga saya siapa aja. Ya itu kan dapat Piala Champion juga. Ya. Treble. Ya. Rasanya itu. Zaman-zaman itu. Wow. Tapi ngomong-ngomong beliau ini fansnya Barca loh. Tapi juara malah pakai Madrid. Gimana ini bang? Yang menguntungkan dulu aja bang. Berarti Barca pada saat itu Iya gitu.
Malah makai rival. Aduh. Tapi Bang, by the way kalau main-main PS biasanya di rentalan sering sama teman sebelum ke turnamen-turnamen di Banjar. Itu biasanya gimana tuh Bang mainnya? Kayak kalau bahasa sekarang tuh bisa dibilang scrim lah ya. Iya. Nah, jadi kayak ada teman pasangan di turnamen itu juga. Jadi sama pasangan itulah latihan terus. Namanya Dayat lah. Dayat itu termasuk sebelum saya main turnamen di rental Banjar ini, dia itu sudah kayak orang-orang tuh udah pada kenal dia. Dia udah kayak oh ini si Dayat ini jago nih. Nah, gitu. Jadi si Dayat inilah sebenarnya yang ngajarin saya banyak hal kalau dalam bermain PS gitu. Wow, player. Ya jadi latihannya itu sama Dayat itu. Kalau menjelang turnamen, misalkan di minggu depan nih ada turnamen di jalan ini gitu, di rental ini. Nah jadi selama 1 minggu itu kita latihan preparation lah gitu. Sama si Dayat ini. Duet maut ya Bang? Duet maut ya, duet maut. Hasilnya ya biasanya pulang-pulang tenteng piala gitu. Ya biasanya pulang-pulang dikira tadi hasilnya gimana Bang? Ya itulah. Ternyata tenteng piala. Iya. Keren. Alhamdulillah. Kebanyakannya Bang, kebanyakannya. Sama Dayat pakai apa Bang? Lupa bang. Cuman pastinya kita ngikutin meta sih biasanya. Oh, ngikutin meta. Siapa tahu kan meta. pakai barito kayak gitu Bang. Tapi Bang, kalau aja main sama teman pian tadi, Dayat tadi kan prepare dulu nih 1 minggu sebelum turnamen. Ya. Ada berapa turnamen Bang yang diikutin? Itu untuk skala Banjar lokal aja atau? Biasanya tuh paling banyak tuh orang Banjar aja, orang-orang Banjar. Cuman kalau misalkan hadiahnya nominalnya lumayan, jadi kayak kadang ada juga yang datang dari Kalimantan Tengah gitu-gitu Bang. Ya. Nah, tapi Sanak sebelum itu, Bang Romi ini mewakili e-sport Indonesia di Inggris ya Bang ya? Di Eropa. Ya kalau yang di Inggris itu sebenarnya ngewakilin itu individual aja sih. Individual cuman saya kebetulan ada manajemen, jadi ya ngewakilin nama manajemen itulah. Nah, ini yang membuat kita bangga. Ternyata ada orang Banjar yang sampai ke luar negeri main PS aja. Luar biasa nih beliau nih, sangat menginspirasi kita sebagai kaula-kaula muda sana. Nah Bang, tapi Bang kalau boleh tahu Bang, selama main PS pernah bosan gak sih Bang? Tapi pernah nyobain winning gak Bang? Dulu sempat main winning dulu. Winning Eleven? Iya, yang PS2 itu dulu sempat main winning. Iya. Ngikutinnya yang di rumah tadi. Yang di rumah tadi ya Bang. Iya. Tapi sempat coba yang fitur lainnya kayak misalnya FIFA atau Iya FIFA, iya. Iya FIFA. Iya. Sempat coba. Sempat nyoba. Gimana tuh Bang perbedaannya Bang? Menurut Pian? Nyobanya tuh lama banget sih udah Bang, kayak sekitar ada kali 7-8 tahun yang lalu nyobanya gitu. Jadi sekarang tuh nggak tahu pasti apa bedanya antara FIFA sama eFootball, itu kita nggak tahu. Tapi lebih enak enjoy yang mana nih? Karena keseringannya main eFootball ya, jadi enjoynya pasti eFootball lah. eFootball ya Bang ya. Karena sering mainin itu ya Bang ya. Kalau sama winning? Sama winning, wah winning mah udah lama banget Bang, udah bingung udah lupa juga gimana cara maininnya. Udah lama banget kan tuh. Pokoknya ya winning itu yang ulun ingat lari aja Bang. Kayak lari ya. Tapi berarti Pian tahu picikan-picikan yang besumbalit yang ya kalau skill move ya. Woi, kawan nih kena ulun betakon deh. Ya tapi kalau yang masalah tadi sempat ngerasa bosan juga Bang sebenarnya. Maksudnya bukan bosan gimana ya, kayak ada momen-momennya kita jenuh gitu. Momen-momen kita jenuh, jadi kita kayak butuh lepas dulu dari PS ini 1-2 hari gitu. Luar biasa Bang lah. Tapi yang membuat Pian lebih serius terjun ke dunia e-sport ini apa Bang? Mungkin sekarang itu karena ada wadahnya Bang. Asosiasinya kayak gitu ya Bang? Ada ya yang namanya e-sport inilah gitu wadahnya kan. Dulu kan mungkin nggak ada wadahnya ya. Kalau untuk dulu kan banyak tuh misalkan kayak orang tua kayak bilang, oh jangan main PS mulu lah gitu. Mau jadi apa ini. Nah kan sekarang kan main game tuh ada wadahnya. Jadi mungkin itulah daya kayak ya jadi motivasi kita lah buat terus
main gitu, berkompetitif lah gitu bang. Karena ada wadahnya. Kalau yang udah dilaluin baru-baru aja kemana bang kompetisinya? Kalau yang terakhir itu di Jepang bang. Di Jepang? Bulan Juli lalu. Baru aja bang? Juli lalu iya. Tapi sorry, kalau yang offline ya. Kalau yang offline tuh Juli. Tapi kalau yang kemarin itu bulan lalu itu kita kualifikasi region Asia buat ngamanin slot di Piala Dunianya nanti di Desember. Piala Dunia eFootball gitu. Ada Piala Dunianya bang? Ada bang, ya namanya tuh FIFA E World Cup. Berarti Indonesia ikut Piala Dunianya? Ya, alhamdulillah lolos kemarin. Nah, nanti Desember. Woi. Oke. Ya. Kita boleh kecewa. Kemarin kita gagal di round 4. Yes. Yang sepak bola besepaknya. Iya. Tapi urusan yang pakai stick dan tangan masuk Piala Dunia. Wah. Luar biasa. Berarti ini nanti kalau mau nyaksikan di mana, Bang? Kalau yang nantinya itu kayaknya di official FIFA I-nya deh, YouTube biasanya. YouTube biasanya. Nah, ini sanak kita bisa nonton bareng nih. Dukung Indonesia di Piala Dunia e-sport. Nah. Ya. Beliau main ya, Bang? Insya Allah bang, mudah-mudahan. Amin. Woi, mudahan Pian. Pokoknya bila Pian main bang, ulun betitip sebuting aja. Apa itu bang? Bila menang Pian harus bepandir ke kamera. Pandir apa bang? Banjar Bungas toh, kayak itu bang. Siap. Insya Allah mudah-mudahan kesampaian. Atau Pian bepandir Wasaka kayak itu bang. Apa? Pokoknya bahasa Banjar aja bang. Siap, bang. Tuan rumahnya di mana bang? Riyadh, Arab. Oh Arab bang. Arab Saudi. Aduh, kita kalah lagi lawan Arab semua. Nah, makanya itu. Luar biasa ini. Tapi persiapan untuk menjelang ke sana gimana sih sejauh ini bang? Kemarin pulang itu akhir bulan tuh dari Pelatnas. Akhir bulan tadi tanggal 30 tadi kita masing-masing dari pemainnya itu dipulangkan dulu. Nanti nih di tanggal 20 ini Senin ini kita berangkat lagi ke sana buat Pelatnas. Persiapan lagi. Oh, berarti berangkat lagi nih Pian? Ya, insyaallah ya. Tanggal 20 bang. Pelatnasnya di Jakarta? Di Jakarta. Oke, Ya. mantap. Ya, Berapa kali pelatnas tuh bang? total sebelumnya ini udah 2 kali, ini yang ketiga nih. Ini yang ketiga. Yang ketiga. Memang prepare banget ya untuk Piala Dunia. Memang harus seperti itu. Ya. Kita menghadapi Piala Dunia itu harus bersungguh-sungguh. Bang, tapi untuk persiapan Piala Dunia e-sport nih memang sudah luar biasa nih bubuhan Pian lah. Dan tentunya juga ada slot untuk Indonesia. Berapa negara bang? Total nanti di Riyadh itu totalnya 12 negara termasuk tuan rumah. Oke, kalau dari Asia sendiri selain Indonesia bang? Ada 2 lainnya yaitu Jepang sama Thailand. Wih. Region Asia diambil 3 jadi Indonesia, Jepang sama Thailand bertiga. Oke, berarti cuma region Asia cuma jatahnya 3 negara. Jatah 3 iya. Oh, untung kita lolos ya bang. Untung kita lolos. Alhamdulillah. Tapi Thailand juga, Jepang juga ya, kuat-kuat juga. Kuat, semua kuat. Negara yang pernah Pian hadapi? Negara pemain dari negara gitu. Iya, pemain dari negara yang pernah Pian hadapi mungkin itu ya mungkin kita dari yang paling sulit lah dulu bagi Pian. Yang paling sulit Brazil pernah. Kalau Jepang tuh kalau secara online tuh sering banget ya, tapi kalau secara offline tuh Brazil, Portugal, kemarin Prancis, ya gitu-gitu lah bang. Ada Ternyata negara-negara yang memang jago Ya. bola, Ya. tapi jago juga e-sportnya ya bang ya. Ya bang. Oke, Brazil, Portugal, Prancis, ya, sama Jepang ya. Kalau di Asia sendiri bang, kualitas Indonesia gimana tuh terhadap negara Asia lain? Kalau berdasarkan resultsnya ya, kalau di turnamen Indonesia masih yang terkuat sih. Terkuat ya, karena tahun lalu tuh ada EFC Champions League ya. Kalau yang kemarin itu kan sempat kan yang waktu Sintayong kan lolos kan di EFC-nya kan. Iya, nah bener. jadi ada EFC-nya, jadi e-sport EFC-nya. Jadi versi yang
gamenya ada juga. Gamenya. Nah itu kan sama juga tuh pesertanya kayak dari misalkan Jepang gitu-gitu. Cuman kita dari versi gamenya. Nah kebetulan tuh Indonesia yang juara. Woi. Ya. Pian yang main bang. Kada kawan bang. Ya jadi di Indonesia ini terlalu banyak bang yang ayam jagaunya terlalu banyak. Oh. Ya banyak. Salah satunya Pian. Ayam jagonya Banjar nih. Ini ayam bawa berumahan bang. Wah ayam bawa berumahan. Ayam bawa rumahan tuh bang kada kawa digatuk. Amun digatuk inya seram juga bang. Seram juga. Tapi licak bang. Ini di bawah situ aja. Asli. Ya. Bang, aslinya Banjar di mana ya bang? Ulun asli Banjar mulai halus di Veteran. 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 Orang veteran nih, Orang mana orang veteran? Orang veteran. Orang veteran. Orang veteran beliau. Luar biasa bang. Pernah nyangka kada sih bang sampai titik sekarang ini Bian? Jujur kada ada bayangan sih bang sebujurnya. Sebenarnya main-main aja gitu. Cuman kebetulan zamannya aja yang pas sejaman dengan adanya e-sport inilah. Oh. Sebenarnya dari awal kayak ikut-ikut turnamen di rental segala macam itu nggak ada kepikiran kayak apa? Buat kayak gini tuh nggak ada bayangan. Buat serius benar kada? Iya, pas di tahun 2018 tuh baru tuh kayak ada target lagi tuh buat main karena dulu ada namanya tuh Liga 1 Plus itu kayak ajang kompetisi berjenjang bang. Jadi kayak kita tuh nanti di per daerah itu dicari perwakilan. Jadi misalkan di Kalimantan Selatan ditandingin, dicari satu perwakilan Kalimantan Selatan buat tanding di nasionalnya. Jadi tiap daerah itu punya satu perwakilan kayak misalkan DKI Jakarta siapa perwakilannya. Nah, itu nanti dikerucutin lagi dari semua provinsi yang ada di Indonesia itu ngirim perwakilan dikerucutin 3 sampai 4 jadi pemain timnas. Nah, mungkin di situ target baru saya itu di 2018 waktu itu. 2018. Karena ada yang berjenjang itu Bang, bukan cuman kayak habis main di turnamen rental udah selesai gitu aja, juara apa enggak ya udah nggak ada cerita apa-apa lagi gitu. Nah, kalau yang di 2018 itu jadi ada target baru. Jadi ada wadah baru buat ya gitulah Bang. Ada jenjangnya dulu tuh. Luar biasa nih. Dulu bayar rental PS. Bayar. Sekarang main PS malah dibayar. Nah. Bang, tapi kalau boleh tahu partner untuk di Indonesia kompetisi ke Eropa siapa Bang? Dan dari mana Bang? Kalau untuk sekarang itu belum ada yang maksudnya kayak yang pakeman tuh belum ada partnernya Bang. Terakhir itu Rizky Faidan namanya, orang dari Jawa Barat, Bandung. Oh, orang Bandung. Terakhir banget gitu. Cuman sebenarnya kita sekarang posisinya kalau yang untuk timnas ini ada 6 orang Bang. Oh, ada 6 orang yang terakhir saya sebut nanti yang ambil slot buat di Piala Dunia itu. Itu ada 6 orang, cuman yang mainnya berdua. Nah, jadi di antara 6 orang ini masih belum tahu juga nih, nanti itu coaching staff lah yang milihnya. Yang nentuinnya siapa yang bakal tanding di Riyadnya nanti. Wow. Ya. Dari 6 itu 2 orang nanti ya Bang? 2 orang yang main dan ada kemungkinan 1 cadangan. Jadi bertiga doang tuh kayaknya Bang yang berangkat. Bisa jadi berdua, bisa jadi bertiga, nggak tahu tuh. Semoga pokoknya Pian harus terpilih nih. Amin, doakan Bang. Amin, kita doakan nyaman bila menang Pian menghadap ke kamera langsung bepandir bahasa Banjar. Wasaka ya. Wasaka. Wani hangit ya lah. Wani hangit. Nah, itu mantap ya jadinya. Ya, Bang, amin. tapi Bang menurut Pian, Ye. pandangan masyarakat kita di Banyuwangi terhadap e-sport ini bagaimana Bang? Kalau untuk kalangan yang gimana lah nyebutnya, kayak ya agak tua tuh mungkin nggak tahu juga Bang, maksudnya mereka juga kurang ngerti gitu. Kalau untuk anak-anak mudanya pada antusias sih kayaknya Bang, kayak saya lihat itu kayak banyak yang ngikutin kompetisi-kompetisi, misalkan ada yang ngadain kayak misalkan liga pelajar apa segala macam itu banyak Bang, dari macam-macam liga dan macam-macam gamenya kayak Free Fire, PUBG segala macam tuh. Kayak kalau untuk tanggapan masyarakat saya jujur kurang ini sih Bang, kurang mendengar gitu. Kurang mendengar. Tapi yang dilihat memang antusiasnya banyak ya Bang. Iya, kalau untuk yang ibaratkan regenerasinya tuh memang antusias Bang, antusias. Tapi untuk kompetisi e-sport sendiri di Kalimantan Selatan menurut Pian apakah kurang atau sudah banyak atau gimana Bang?
Kalau untuk kompetisi secara offline-nya sih bisa dibilang kurang, Bang. Kurang. Cuman ya kebantu sama kompetisi online. Oh, Cuman kan pasti feel-nya juga beda kan antara offline dan online kan pasti beda. Semoga aja lah semakin kesana semakin banyak kompetisi offline. amin. Nah, semoga nih pemerintah bisa juga ya Bang ya. Ya, kalau kayak gitu wajib sih Bang. Dukungan pemerintah tuh wajib. Nah, Kalau untuk regenerasi, apalagi e-sport sekarang tuh di PON pun kan udah resmi itu. Kayak misalkan kayak Mobile Legends, PUBG, Free Fire, terus eFootball juga kan udah resmi. Masuk medali itu kan udah terhitung. Jadi ya ada andil pemerintah juga dong kalau misalkan mau misalkan juara umum di e-sport gitu ya. Nah, gitu. Jadi ada persiapan regenerasi juga dari pemerintah gitu. berbicara tadi PON, main juga Bang di PON. Yang terakhir di tahun berapa ya? 2024 kemarin itu Bang di Medan Aceh Sumut. Iya, Sumut, iya, ya. Aceh. Hmm, Main biar. Main. Dapat berapa Bang? Alhamdulillah emas Bang. Woi. Emas malah. Emas Bang. Ulun ngikutin PON itu Bang, tapi yang ulun ikutin yang bolanya. Iya. Kan waktu itu Yunan Helmi kan melatihnya. Ya. Kalau untuk yang e-footballnya kemarin Pian ada berapa orang? Kalau untuk atletnya tuh ada 3 Bang. 3. Jadi satu cadangan 2 yang main. Pian main. Main ya. Finalnya lawan apa Bang? Final waktu itu lawan tetangga Jawa Kalteng. Oh, Kalimantan Tengah. Iya. Finalnya Kalimantan Tengah kemarin. Kalimantan Tengah Kalsel. Yes. Kalimantan aja Kalimantan, Bang. Di Banua Urang. Nah, itu. Tapi sebelum itu ada berapa pertandingan yang dilalui Bang? Di PON. Iya. Banyak Bang. Kita ada prapon dulu, lolos prapon itu pas di Medannya ada 8 provinsi Bang. Ada 8 provinsi. Tapi itu ada upper lowernya, double elim gitu. Oh. Jadi kalau misalkan kita gugur di upper, misalkan kalah di upper, kita turun dulu untuk lower. Nah ceritanya kemarin itu pertama kali itu kita main sama Gorontalo, habis itu sama siapa gitu ya. Habis itu kita tuh kalah tuh di final upper itu kita kalah sama Kalimantan Tengah. Jadi kita mau nggak mau turun ke bawah ke lower bracket, ketemu lagi sama Gorontalo. Nah kita menang lagi sama Gorontalo, baru kita naik lagi ke grand finalnya ngelawan Kalimantan Tengah, kita balas di situ. Nah gitu ceritanya. Awalnya kalah ya? Awalnya kalah dulu Bang, kalah ya di final upper itu kita kalah. Jadi karena kita kalah otomatis kita turun ke bawah dan Kalimantan Tengahnya sudah nunggu di grand final. Antara pemenang dari Gorontalo ataupun Kalimantan Selatan. Nah alhamdulillahnya kita bisa naik lagi, kita ada kesempatan buat balas kemarin. Langsung dibalas dengan tuntas ya Bang. Nah, itu naik Bang. Skornya berapa Bang? Kalau untuk yang kalah dulu, kalah pertama dengan Kalteng. Kalah pertama itu kalau ulun seorang yang ulun sendiri yang main itu di game pertama itu ulun kalah 3-2. Ulun sempat unggul 2-0 di comeback 2-3. Amun bahasa kita tuh terbalik jukung Bang. Terbalik jukung Bang Ai. Nah, salah pakai tim juang pinanya tuh. Pakai MU Bang Ai. Ada apa dengan MU? Oh nananya he. Oh nananya memang kada di PS, kada di asli. Mah Bang, rasa itu Bang bawaan sudah. Ya Allah fans MU woi. Sabar. Habis itu dipindah ada lagi dah MU dah. Ada lagi dah MU sudah. Jarak sudah ulun tetamu onanai. Musuhnya pakai? Musuhnya waktu itu pakai AC Milan, ulun pakai Bayern Munchen. Yang pian MU tadi musuhnya? Musuhnya AC Milan. Musuhnya AC Milan, tetap AC Milan karena itu memang ibaratkan pegangan inya pegangan inya. Pada saat yang perebutan emasnya pian pakai Bayern. Pakai Bayern Munchen. Berapa skornya Bang? 2-0 menang. Wow. Karena comeback lagi dah. Karena comeback lagi. Kipernya New Year. Berarti ini semua salah Onana Bang lah. Maaf Onana. Yang cetak siapa Bang? Yang mencetak waktu itu Matistel. Keduanya. Satu aja, satunya lagi Iran Kunda yang dulu yang sempat ngelawan Indonesia tuh yang striker Australia. Yang Iran Kunda yang Iya itu. Ya itu. Kalau yang Matistel itu kan sekarang main di Tottenham ya. Iya Tottenham sekarang. Ya. 2-0 Bang. 2-0 Bang ya. Tapi gimana tuh? Temen di Kalteng memang kuat ya Bang? Memang kuat Bang, memang kuat. Terus juga waktu itu di venue juga rame kan. Jadi kayak harus ya
ada supporter yang gaduh gitu-gitu juga bang, jadi seru lah. Gitu. Ya. Dari Banjar ada bawa supporter. Kalau bawa supporter tuh gak ada bang, cuman untuk dari kayak tim kepelatihan atau kan kemarin itu juga Kalsel kan ngirim 2 nomor, ada nomor PUBG juga tuh. Nah jadi yang para pemain PUBG ini jadi supporternya kita waktu itu juga. Merekanya mendukung gitu. Jadi ya rame juga. Dapat emas bang. Emas bang, alhamdulillah ya. Ini keren banget hari ini. Kada dijual loh bang. Karena dijual bang. Uyuh mendapatkannya. Ya itu. Gara-gara Onana pulang. Gara-gara Onana hampir kada dapat. Hampir ya dapat emas ya. Aduh. Tapi memang target dari Kalimantan Selatan emas ya bang. Medali aja sih bang. Karena waktu di sebelumnya itu di tahun 2021 itu kan di Papua tuh. Di Papua tuh kita dapat perak. Cuman kan itu masih eksibisi bang. Eksibisi itu percobaan kan. Iya betul. Medalinya belum dihitung. Yang di waktu di Papua. Nah jadi selepas yang selesai di Papua itu kan kita dapat perak. Jadi ada dari ESI Kalimantan Selatan kayak bilang kayak semoga aja kita bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Ya sebelumnya perak, alhamdulillahnya kita emas yang medannya gitu. Wow. Ya, target selanjutnya mempertahankan dong pasti. Ya semoga ya, karena mempertahankan pastinya lebih sulit daripada merebut kan. Iya bang betul. Ya. Betul. Selain Kalteng, lawan paling sulit. Lawan paling sulit itu di Indonesia ini lumayan ada beberapa bang. Gorontalo juga itu sebenarnya kandidat paling kuat waktu yang di PON kemarin itu sebenarnya yang paling kuat banget kandidat utama itu Gorontalo sebenarnya. Ya kalau yang ini juga ada Lampung, ada Jawa Barat. Jawa Barat itu ada punya pemainnya yang GOAT lah. Yang saya bilang Rizky Faidan tadi. Nah ya itu cuman kebetulan dia yang untuk yang di praponnya dia nggak lolos kemarin. Di praponnya dia kalah laga penentu dengan Gorontalo. Jadi nggak lolos ke ponnya. Sebenarnya Jawa Barat juga kuat banget gitu. Kuat banget ya Kuat bang. banget ya. Tapi bisa dapat emas itu keren banget bang. Ya rezekinya sampai dah bang. Alhamdulillah. Dapat bonus bang. Alhamdulillah dapat bang. Wey. Kelihatan ada ekspresi lu dapat. Bahagia mana bang lah. Ya itu bang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu di PON. Yeah. Untuk prestasi lainnya bang. Prestasi lainnya katanya di Jepang. Di Jepang itu ulun kan setelah di PON itu terus ulun main. Nah jadi ada kualifikasi MU tuh ulun umpati prestasinya itu mungkin juara di MU-nya aja sih bang. Jadi kayak region Asia nyari perwakilan 1, region Eropa nyari perwakilan 1, region Amerika 1 gitu, sama Asia Barat 1. Jadi kita ini termasuk Asia Timur kan bang. Asia Timur. Jadi Asia Timur 1, Asia Barat 1, Eropa 1, sama Amerika 1. Jadi tanding di MU itu ada 4 orang bang kemarin. Di masing-masing region perwakilannya gitu diaduin di MU-nya gitu. Itu cuma pakai klub MU. MU semuanya pakai MU. Karena kan kita mencari perwakilan MU. Jadi semuanya wajib pakai Onana lagi, Bang. Tapi aman waktu itu Onananya. Bersahabat, Bang. Bersahabat. Wah. Ya makanya bisa mewakili MU Nah kan. itu mungkin Onana ulun bersahabat, Onana lain kan. Tapi waktu itu bang yang mewakili MU di Jepang ada berapa orang bang? Total itu ada 16. 16? Ya dari pokoknya kan kita tuh setiap bulan September itu perbaharuan update season kan. Jadi kemarin jadi selama September itu sampai bulan Juli itu sudah dikualifikasiin sepanjang itu. Dapatlah nanti 16 orang tersisa itu yang jadi main di tingkat dunia itu. Yaitu di Jepang bang, karena tuan rumahnya beberapa tahun terakhir memang Jepang, karena memang developernya kan Konami kan. Iya benar, Konami dari Jepang ya bang. Iya bang. Pada saat di 16 orang di Jepang dapat apa tuh bang? Dapat alhamdulillah pengalaman di Jepang. Ulun mah harapan emas pulang sekalinya dapat apa bang? Hikmahnya bang lah. Hikmahnya bang sekalinya kada sanggup jo Onana melawan Bubuan Turam Lautaro Martinez. Onana harus lawan Bubuan MU-nya juga. Iya buju bang. Turam ngeri bang. Ya mana tinggi mana laju. Lautaro Martinez gesit bang. Iya bang itu pak. Kalahnya lawan apa bang?
Semalam itu ulun di grup itu ada berempat bang lah termasuk ulun. Satu pemain Jepang, satunya pemain Prancis, satunya lagi pemain Brazil. Yang kuat-kuat. Yang kuat-kuat ya. Grup neraka bang. Ya bisa. Tapi sebenarnya semua neraka sih bang. Karena kan sepanjang itu orang bilang tadi setahunan kualifikasi di aduin di 16 terakhir itu ya semuanya itu pastinya yang kuat kan. Oke ya benar-benar. Ya bener bang. Ya di situ di game pertama ulun sama Prancis tuh imbang 2-2, sama Jepang itu imbang 4-4 apa 5-5 gitu. Banyak ya Ya, golnya bang. ya jadi tapi di laga terakhir sama Brazil saya kalah. Oh, jadi dari 3 match cuma ngantongin 2 2 poin. poin, iya. Kalah 1 kali ya bang. Tapi seandainya 1 kali itu menang, Lolos ke playoffnya. oh, Ya babak gugurnya lolos. Itu laga penentunya saya kalah sama Brazil. sama Brazil, ya. Menegangkan benar tuh bang. Menegangkan, ya. Bang, tapi ini kan anak betakun ulun. Ye. Pian main udah sampai ke Eropa. Bahkan bahkan tingkat dunia. Pernah ada ritual kada sih bang? Sebelum Pian main tuh ngapain atau gimana supaya mood Pian tuh Amut. membangkitkan Banar untuk on fire Kayak main. bergairah ya lah bang. Iya. Biasanya yang pasti tuh kayak misalkan tuh tidur tuh harus cukup bang ay. Oke. Kada boleh begadang karena kan misalkan kalau begadang tuh pasti mata kah panas kah apakah cepet emosi kah mainnya. Jadi kalau untuk ritualnya pun kalau untuk ritualnya tuh biasanya ulun stretching sih bang. Oke. Stretching kalau sebelum tanding tuh stretching ulun. Kadang ulun jalan-jalan tuh kayak kujuk-kujuk lah kayak itu. Iya. Mondar-mandir aja kayak gitu, mondar-mandir. Kalau mau mainnya biasanya tuh makan coklat biasanya. Oh, Ya untuk mood gitu bang. sambil main. Biasanya sambil main bang. Misalkan lagi formasi gitu, ulun ambil dulu tuh 1 batang gitu, patahannya kan gitu kan. Ulun makan, baru ulun main lagi gitu. Oh. Ya, gitu. Ritualnya makan coklat sana. Makan coklat beliau luar biasa. Dan itu memang ampuh untuk Sebenarnya nggak tahu sih bang, mungkin sugesti dari diri saya juga mungkin ya. Iya. Nah, sugesti gitu ya mungkin. luar biasa tentunya. Dan kita sanak ruang tunggu podcast, kita sudah sampai di segmen KKN. Tahu nggak bang KKN bang? Apa itu bang? Nah, kita telah sampai di segmen komen kata netizen KKN. Oke bang, kali ini kita kemarin itu ada buka di platform media sosial kita yang mau nanya-nanya nih sama Bang Romi. Nah kebetulan nih banyak banget bang. Bujur juga bang. Nah bang, tapi kita pilih. Oh iya. Oke, ini ada yang bertanya bang, nama Instagramnya arira.bagus. Iya. Misalnya hendak jadi pro player e-sport tuh mulainya kayak apa bang? Apa kayak begawi juga kah? Nah mantap pertanyaannya nih. Nah, silakan, Bang. Jadi kalau untuk sekarang itu sebenarnya lebih mudah ya untuk sekarang karena kan kita bisa lihat misalkan ada poster-poster turnamen. Nah dari situlah kita ikutin turnamen-turnamen misalkan dari daerah kita sendiri dulu, baru nanti ya yang lain-lainnya. Pokoknya ikutin terus, tapi kita persiapin diri juga, jangan asal ikut gitu. Kita siapin diri kita dengan latihan yang konsisten, terus kita ikutin turnamen offline maupun online. Nah dari situ kalau misalkan ini termasuk game apa aja ya, misalkan kayak Free Fire, PUBG, Mobile Legends. Nah itu tuh kita ikutin terus. Kalau misalkan kita konsisten juara tuh pasti nama kita tuh terdengar oleh manajemen-manajemen yang lebih gimana ya, misalkan e-sport, tim-tim e-sport di nasional lah gitu yang gede-gede itu pasti terdengar lah nama kita kalau misalkan kita sering konsisten juara gitu. Gitu sih bang. Berarti lebih mudah sekarang ya bang? Kalau sekarang ya lebih mudah bang karena kan memang udah nyata banget nih bang wadahnya gitu kan. Betul. Ya wadahnya tuh udah nyata banget. Nah jadi nanti Bang Arira Bagus bisa join ya kan bang? Ya amin. Ini ada juga bang, malah ada yang nanya nih bang sebenarnya, si Din ini tampan aja. Ada. Tapi ini bang ada nama Instagramnya Dean Soft Spoken. Wah. Pertanyaannya
Gimana bang? Bang Romi, cara masuk e-sport gimana bang? Kita juga pengen cuma di pelosok desa. Nah kalau di pelosok desa ini kan otomatis jarang ada turnamen offline ya. Iya. Jadi harus ikut turnamen online paling. Tapi kan kalau misalkan turnamen online juga kan kita bersinggungan dengan internet ya. Nah itu jadi ya sebenarnya jalannya paling ikutin turnamen-turnamen online, sesekali main ikutin lah, misalkan yang terakhir kan ada di Kalsel kan kemarin ada Kapolda Cup. Nah abang ikutin acaranya, turnamennya ikutin, dateng gitu. Nah mungkin dari situlah nanti kalau misalkan abang berhasil perform atau juara itu kan pasti ada yang gandeng, kayak misalkan ngajakin latihan, misal ya gitu kan bang. Misalkan misalkan kita ini sendiri kan, misalkan contoh dia bermain game yang ngetim ada 4 sampai 5 orang kan. Nah gitu. Tapi kalau misalkan dia yang menonjol dari tim yang emang udah ada link buat ke nasional ini, pasti dia ngechat bang. Oh. Trial yuk di tim aku yuk gitu. Nah gitu. Jadi harus bener-bener tekad sih kalau misalkan mau gitu ya. Karena memang sekarang bisa dibilang e-sport itu memang udah kayak kerja juga gitu bang. Ada kontrak gitu-gitu. Jadi kalau memang beneran mau tuh beneran jangan setengah-setengah, memang harus full terjun gitu. Pasti bisa bang, pasti bisa. Ya, bang. Pasti bisa. Nanti di rangkul sama beliau juga. Nah, asal main football bang, kalau game lain kadang ngerti. Oh iya betul, asal e-football aja sih dia. Oke, terjawab ya bang ya. Selanjutnya nih ada lagi bang, nama Instagramnya Yase Yasna. Dari sekian tadi laki-laki dan ini perempuan. Apa tanggapan keluarga sebelum dan sesudah jadi atlet e-sport? Dukung nggak bang? Sebelumnya dan sesudah. Sebelum dan sesudah. Jadi kalau yang sebelum dulu dari yang kayak main PS terus bang lah, kayak 4 turnamen di rental tadi, kada pernah komen negatif. Kayak misalkan paling kada seninya belanja barang gitu. Misalkan main di turnamen rental dapat beberapa ratus ribu kan, ya paling kadang seninya belanja barang kayak itu. Nah ibaratkan jakuitan tuh kada suah komen negatif, main PS terus kada suah. Alhamdulillahnya dari sebelum dan sesudah selalu ngedukung. Oh, kalau dari kuitan pian juga main PS juga bang lah. Nah si Din Jom toh kan ya. Berarti pas sesudah jadi atlet pun malah semakin ngedukung, ketambah pulang ada anak bini yang mendukung juga bang. Nah makin banyak dukungan bang. Anak pian lakian ke binian? Lakian bang. Pacangan pian turun kan ada ilmu anu nih. Binanya sudah mengikuti terus bang setik. Mantap nih, pacangan ada penerusnya nih. Romi Junior. Mantap. Oke, berarti aman untuk keluarga bang. Alhamdulillah aman bang. Ini pertanyaan terakhir bang. Nama Instagramnya Taufik_962. Tutorial supaya jago e-football konsul. Kalau tutorial jago itu sebenarnya sekarang tuh banyak ya bang ya, di YouTube juga banyak kan, kalau orang ngasih tips and trick segala macam kan. Sebenarnya balik lagi ke diri kita juga sih. Kalau misalkan kita sering main, sering latihan terus konsisten tuh pasti jago. Mau main game apapun kalau kitanya konsisten, kalau kitanya giat berlatih tuh pasti jago. Itu pasti jago. Apalagi kalau masih muda ya, kalau masih muda otaknya fresh, ya itu pastilah. Kalau dalam 1 tahun aja kita bisa konsisten, kita bisa ngatur latihannya jam berapa, stopnya jam berapa. Jangan misalkan ada kegiatan lainnya diatur jadwalnya. Kalau konsisten itu pasti jago, itu pasti bang, pasti. Asalkan konsisten. Kuncinya tuh konsisten, walaupun hal kecil tapi konsisten. Nah, kayak CD dari 2018. Konsisten sabarnya tuh. Konsisten sabarnya. Prosesnya panjang juga sebenarnya kan panjang, bang. Ya sebenarnya jatuh bangun. Iya pasti bang. Sawat di comeback kurang. Prosesnya panjang pasti. Panjang. Semuanya tuh pasti ada prosesnya. Betul. Nah itu tadi bang pertanyaan terakhir di segmen KKN. Yeah. Dan ini bang, Ulun mau nanya juga bang. Yeah. Pesan pian gasan anak-anak muda Banua yang sekarang mulai menggeluti dunia e-football. Apa nih bang pesan pian untuk mereka? Pesan-pesan ulunnya semangat terus pastinya kan. Yang ada nih pasti butuh regenerasi juga, semangat terus berlatih.
pasti kalian bisa jauh lebih baik dari yang ada ini sudah. Wow, luar biasa. Tapi di skrip ini lucu bang. Kenapa itu bang? Tulisannya ulun disuruh baca pesan terakhir. Kayak model Maai. apa aja. Aduh. Kayak model apa aja. Iringi ulun Pesan bulik, terakhir. Iringi ulun bulik. Iya, pesan terakhir. Tapi bang, untuk persiapan sendiri, Iya. tadi kan ada pelatnas. Iya. Selain itu gimana nih untuk keberangkatan pelatnas dan segala macam, duit pribadi bang? Oh kada dong bang, dari PSSI semua bang. PSSI nanggung. PSSI nanggung bang. Keren PSSI. Keren PSSI. Serius banget rupanya. Full support dari segi. Pokoknya semuanya bang, semuanya. Kita cuman bawa Badan. aja. Iya, badan aja. Berarti tiket pesawat Iya, berangkat. bolak-balik penginapan. Ya semuanya bang, bahkan ada kayak ya gitulah kayak uang saku gitu, transport gitu. Dapat. Semua dapat. Keren PSSI. Ya. Serius banget. Ya, makanya itu saya bilang kayak sekarang tuh e-sport tuh nyata, Bang. Hmm. Nah, makanya saya berani bilang itu. Dan Pian tadi ada Juan jelaskan kayak ini nih kayak begawi juga ada kontraknya. Ada kontrak, iya. Berarti Pian ada kontrak dengan tim juga. Ada yang saya sebut yang saya mewakili manajemen itu yaitu kontrak saya dengan manajemen itu. 5 tahun, 3 tahun gitu ya, Bang. Biasanya kalau untuk e-sport itu ada yang 6 bulan, ada yang per tahun, Bang. Ada juga yang per 2 tahun gitu. Tapi kalau untuk yang lebih dari itu jarang sih saya ketemunya. Sekarang yang dijalani Per tahun. per tahun. Iya, Bang. Harapannya di Pian aja kekalahan kita di sepak bolanya itu bisa dibalas lewat e-footballnya. Amin. Amin, doakan dan semoga beliau bawa emas lagi bang lah. Amin. Iya. Emas Arab larang bang. Larang lah, Bang. Larang. Ada pasirnya, Bang lah. Ada pasir. Pasirnya itu mengandung emas bang. Mudah-mudahan ya, Bang enak. Iya. Pian bulik ke sini. Rumah Pian tuh kawan di tingkat 5 bang. Lapa aja Bang naik turun. Belip. Mai, amin. Belip bang aja. Jadi lantai 3 itu Pian kalau merental PS gitu. Amin. Ada bang, lu nanya ringan. Pian ini ada bisi usaha rentalan juga bang. Belum Bang, cuman mudah-mudahan. Hendak bang. Hendak iya Bang, hendak. Hendak berusaha rentalan juga. Iya, hendak. Mudah-mudahan Bang ya, doakan. Amin. Semoga bang ya. Kada hanya sekedar main tapi merental juga. Iya, karena mungkin sudah kan bidang ulun sudah di situ. Iya. Bidangnya ada PS. Wah ini yang namanya PS5 bang lah. PS5 kalau untuk turnamen-turnamen itu pasti pakainya PS5. Tapi kalau untuk rentalan biasanya pasarnya masih di PS4 Bang. PS4. Wah. Bisa tuh kan kita sparring bang. Bisa Bang. Mesti aja bang. TPRI versus Bang Romi. Tapi Pian pakai MU. Nah, ulun pakai apakah kayak gitu nah. Ini supaya Onananya blunder. Ya itu Bang, ulun mendengar MU nih. Terdiam tuh Bang langsung. Terdiam tuh bang. Itu, Bang. Bang, tapi harapan Pian untuk semuanya bang, mungkin teman-teman yang sesama atlet ataupun juga kaula-kaula muda yang mau memulai, kan tadi banyak tuh yang nanya-nanya gimana sih bang caranya gimana. Nah itu pesan Pian sekali lagi gimana nih bang? Harapannya Bang lah. Iya harapan Pian juga untuk pemerintah dan lain-lainnya bang. Ya harapan dulu pastinya mudah-mudahan kayak acara-acara event-event e-sport tuh semakin sering diselenggarakan Bang. Amin. Jadi untuk regenerasi juga kan pastinya kayak peluangnya tuh besar Bang, ya kan? Karena kita bisa melihat langsung juga tuh siapa yang potensialnya kan. Kalau kita secara langsung lihat offline-nya gitu. Kalau harapannya ya itu sih, semoga semuanya itu bekerja sama lah buat mengembangkan lagi gitu. Kalau untuk anak-anak misalkan yang muda, anak-anak muda yang pengen juga kayak yang lain-lain kayak mau game apapun lah gitu, semoga kalian bisalah menjadi yang lebih baik dari yang ada ini gitu. Luar biasa, ini pesan langsung dari beliau, atlet e-football Indonesia dari Kalimantan Selatan, Bang Romi. Wih, thank you Bang sudah hadir di sini. Tentunya kita sudah sampai di penghujung segmen. Cuma sebelum itu Bang, ulun mau tanya terakhir Bang. Jawab cepat ya Bang. Siap. Wih, siap. Siap Bang. Kalau kada menjadi pemain e-football, atlet e-football, jadi apa yang sekarang? Karena kau jawab cepat.
Jadi apa itu Bang? Wah, karena bayangan Bang Aina. Karena ada bayangan. Sebenarnya pemain bola Bang, anak Banar Bahar itu. Pemain bola Bang Lau. Iya itu. Cuman bebeloknya ke sini. Tapi sama masih bola. Iya, cuman versi virtualnya. Persib itu. Nah, Iya. kalau disuruh milih Bang, sepak bola atau e-football? Ibut bola aja Bang, mensyukuri yang ada aja sih. Oh, Bang. Aman kan jawabannya? Aman Bang. Dan terakhir Bang, Siap. mau harapannya kompetisi di tingkat dunia itu di mana Bang tempatnya? Kalau harapan di mana itu Prancis kayaknya Bang. Kenapa Bang? Belum pernah ke sana Bang. Tapi sebenarnya balik lagi gimana pun turnamennya, harapan yang lebih besar lagi lu yang juara Bang. Woi. Selalu juara Bang, amin. Gitu Bang. Thank you Bang Romi. Thank you juga. Ini sudah kita hadirkan, tapi kita belum ada minum tadi. Minum dulu Bang. Ini Bawa minum minum dulu. Asli kan ada minum lagi kami. Lain sponsor Bang. Ya aman. Jadi kan Bapak. Yeah. Harus kita sebutkan. Mudah ada kayaknya sponsor. Amin. Oke, thank you Bang Romi. Thank you. Kita sudah berbicara dengan beliau, ini sangat luar biasa. Dan terima kasih juga buat Bang Romi, sukses yang kita doakan. Amin. Beliau bisa mewakili Indonesia di Piala Dunia e-football. Ya, amin. Nah, kita doakan di Arab Saudi, dan nanti kalau beliau juga yang terpilih mewakili, kita dukung sebanua. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel YouTube kita, dan tentunya juga saksikan podcast selanjutnya. Oke, sampai bertemu nanti, dan Ulun, Nanang, Aldino Yoga pamit undur diri, dan Ulun Romi Hedi Wijaya pamit undur diri. sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.